Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh memasuki masa tahun baru gereja dengan menghayati kehadiran Yesus yang hadir menjadi manusia di antara kami. Bantu kami untuk menyadari anugerah yang tak terhingga ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita memasuki masa Advent. Kita memasuki masa penantian. Kita memasuki masa kehadiran yang ilahi secara nyata dalam hidup kita. Saudara, kita mengenal pembagian waktu yang sebenarnya adalah satu. Masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Yesus telah datang. Yesus yang adalah Putra Allah telah datang menjadi manusia. Inkarnasi Allah menjadi manusia. Sang Sabda menjadi manusia. Dan Yesus di dunia mewartakan siapakah Allah itu. Dan pesan-pesan yang disampaikan supaya kita bisa selamat kembali. Karena selama ratusan tahun manusia gagal untuk mencari dan menemukan Tuhan. Itulah masa lalu. Dan masa lalu itu dihadirkan di masa sekarang. Masa lalu tidak hanya masa lalu, tapi sekarang hadir. Ya, hadir di dalam Roh Kudus, dalam gereja Katolik yang kudus, supaya kita dibentuk untuk terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan di dalam masa yang akan datang. Jadi di sekarang ini kita menghadapi situasi-situasi, keadaan-keadaan yang tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Tetapi di sini kita memiliki Kristus. Ya, kita diberikan Kristus, kita diberikan Roh Kudus. Supaya kita bisa menghayati lebih daripada yang sebelumnya. Ya, di masa lalu. Di mana orang bisa melakukan apa saja yang ia maui. Tetapi sekarang kita memasuki masa di mana kita melakukan bukan hanya apa yang kumaui, tetapi yang dimaui kehendak Tuhan. Supaya kita selamat, supaya kita bahagia, supaya tidak seperti yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita ya, dalam sejarah iman, ya, di mana mereka hanya mendengarkan para nabi, ya, mendengarkan kitab suci yang menyatakan sesuatu kehendak Allah. Tapi kitab suci Sang Sabda itu sekarang menjadi manusia dalam diri Yesus. Maka dilukiskan itu sebagai suatu peralihan. Kita memasuki masa tahun baru, ya, tahun liturgi gereja, tahun perjalanan kalendarium gereja Katolik, ya, di mana dipersiapkan dalam kehadiran Yesus itu dengan Advent. Ya. Kehadiran Tuhan itu dalam nyata dalam Advent supaya kita bisa tahu, sadar, mengerti akan keselamatan itu seperti apa. Bersama Yesus, dengan Yesus, oleh Yesus. Ya. Supaya nanti kita kembali kepada Sang Pencipta, Sang Penebus yang telah memberikan segalanya bagi kita. Ya, jadi itulah. Kita bisa melihat suatu proses tiga dimensi dari kehidupan kita. Masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Nah, pada minggu Advent pertama ini, pada masa Advent ini ada 4 keutamaan yang mau kita hayati. Pertama, minggu pertama adalah keutamaan pengharapan. Minggu kedua, keutamaan cinta kasih. Minggu ketiga, keutamaan sukacita. Dan minggu keempat, keutamaan damai. Ya. Dan inilah yang menjadi buah-buah persiapan batin kita supaya kita mengalami keempat aspek itu. Aspek pengharapan. Pengharapan bukan pada sesuatu yang duniawi, ya, tetapi sesuatu yang dimana Allah sendiri yang mengontrol. Pengharapan kepada Allah. Pengharapan kepada kasih Tuhan. Di tengah segala kegelapan, di tengah segala ketidakpastian ini, kita mengharapkan sesuatu yang ilahi, yang abadi, yang kekal. Karena itulah maka dalam Corona Advent, lingkaran Advent itu berbentuk lingkaran. Ya, selalu
melingkar, tidak pernah putus-putusnya, nggak pernah selesai, ya, seperti cincin. Nah, warna Advent juga warna diambil dari pohon, semestinya diambil dari daun pohon dari pohon pinus yang tetap abadi di segala masa apapun. Jadi kehidupan itu abadi, ya, kekekalan, ya, tidak hanya bahwa kita tinggal selama di dunia ini berapa puluh tahun, tetapi kita keabadian, kita akan kekal, kita akan mengalami masa keabadian. Semoga bagaimana kita mengisi masa Advent ini, saya mengajak Anda untuk secara sederhana, sejujur-jujurnya kita seringkali sulit untuk berdoa, maka saya menganjurkan kepada Anda, ambillah rosario. Lakukan ini setiap hari, setiap pagi dan malam. Lakukanlah. Tuhan Yesus, kasihilah aku orang berdosa. 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 Bisa juga digantikan, Tuhan Yesus berbelas kasihlah kepada hamba-Mu. Tuhan Yesus berbelas kasihlah. Terus putaran ini, Tuhan Yesus berkatilah anak-anakku, Tuhan Yesus berkatilah hidupku, Tuhan Yesus ampunilah segala dosa, diisi. Jadi latihan ini pagi sekali, kalau siang bisa sekali syukur, kalau malam bisa sekali, bisa 2 kali. 5-10 menit selesai. Jadi latihlah doa yang sangat sederhana ini. Karena seringkali kita tidak tahu berdoa dan tidak tahu bagaimana mengisi kehidupan ini yang seringkali tidak mudah kita hadapi. Semoga kita semua menjalankan rosario ini. Kalau kita bisa rosario sangat bagus, karena rosario akan melindungi dan menjaga kita, dan Bunda Maria akan menjaga kita dengan segala kemungkinannya. Percayalah, berdoa rosario, berdoa Salam Maria, itu menjadi kekuatan dalam menjalankan kehidupan. Semoga kita mengisi masa-masa ini dengan cara sederhana. Lakukanlah, ambil rosario, dan doakanlah doa singkat, doa panah ini setiap hari, pagi, siang, dan malam, secara rutin, dan Anda akan merasakan dan mengalami cinta Allah, pendampingan Allah yang luar biasa. Isilah hari-hari ini dengan doa. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.